Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Zahra Tunisa Aulia, NIM 22014190067. Saya berasal dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai etika dunia cyber. Seperti yang kita ketahui, banyak dari kita yang pada saat ini menggunakan internet dan memiliki kehidupan dalam dunia cyber. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mematuhi etika-etika dalam dunia cyber. Sebelum kita membahas apa saja etika dalam dunia cyber itu, ada baiknya apabila kita membahas sedikit tentang apa itu dunia cyber, bagaimanakah konsepnya. Kata cyber atau siber sendiri menurut KBBI memiliki pengertian sistem komputer dan informasi. Dunia cyber atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan cyberspace, biasa disebut juga dengan dunia maya yang merupakan media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Pada saat ini, dunia maya menjadi sebuah wadah yang menampung kehidupan banyak orang, di mana mereka membangun kehidupan mereka sendiri yang bisa jadi jauh dari kehidupan realistis mereka. Di dalam dunia maya, kita bisa menemukan apapun yang kita cari, berinteraksi dengan siapapun, dan melihat unggahan milik siapapun, baik orang yang kita kenal maupun orang asing yang berasal dari manapun. Seperti halnya hidup di dunia nyata, kegiatan di media sosial atau dunia maya juga dibatasi oleh aturan dan etika yang biasa disebut dengan netiquette. Netiquette mengatur syarat, cara, bahkan sopan santun yang harus dipatuhi dan diterapkan dalam aktivitas di internet atau dunia maya. Netiquette dibuat agar tercipta kenyamanan dan keamanan di dalam dunia maya. Demikian sedikit penjelasan mengenai pengertian serta konsep dunia cyber. Pembahasan berikutnya merupakan inti dari video ini, yaitu apa sajakah etika dalam dunia cyber itu? Berdasarkan unggahan Kominfo pada laman resminya, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengingatkan kita bahwa ada 5 etika di dunia cyber. 5 nilai tersebut yakni tanggung jawab, empati, otentik, kearifan, dan integritas. Di dalam UU ITE, terutama pada pasal 27, 28, dan 29, juga terdapat beberapa larangan dan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna media sosial. Di dalam pasal 27, terdapat larangan untuk menyebarkan dan mengakses informasi yang mengandung 4 hal. Yang pertama yaitu pelanggaran kesusilaan, yang kedua adalah perjudian, yang ketiga penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dan yang keempat adalah pemerasan dan atau pengancaman. Informasi yang mengandung salah satu atau lebih dari keempat hal tersebut bisa merugikan pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, sebaiknya kita menghentikan penyebaran informasi yang mengandung hal tersebut. Kemudian, dalam pasal 28, terdapat larangan untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dan munculnya kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang terakhir yaitu pasal 29. Dalam pasal 29 juga terdapat larangan untuk menyebar ancaman kekerasan yang menakut-nakuti individu atau kelompok tertentu. Selain memahami pengertian, konsep, dan etika dalam dunia cyber, penting juga bagi kita semua untuk mengetahui apa sajakah pelanggaran atau kejahatan dalam dunia cyber. Seiring berjalannya waktu, manusia semakin banyak yang mengembangkan teknologi untuk dimanfaatkan. Namun, tak sedikit juga dari mereka yang pintar yang justru menyalahgunakan perkembangan teknologi yang ada. Berikut adalah contoh-contoh pelanggaran etika dunia cyber yang pernah atau bahkan masih sering terjadi. Pelanggaran etika dunia cyber yang pertama yaitu serangan ransomware WannaCry. Pada bulan Mei 2017, terjadi serangan cyber besar-besaran yang berupa program bernama ransomware WannaCry. Serangan ini bersifat masif dan cenderung menyerang sistem-sistem yang penting.
Program ini bekerja dengan cara mengunci semua data pada sistem komputer dan membiarkan korban hanya memiliki dua file. Yang pertama yaitu instruksi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan yang kedua merupakan program WannaCry itu sendiri. Ketika program tersebut dibuka, pengguna sistem atau perangkat akan menemukan pemberitahuan bahwa file mereka telah di-encrypt dan mereka harus membayar dalam tenggat waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkannya kembali. Ransomware WannaCry sendiri menyerang sistem di berbagai negara seperti Jerman, Cina, Jepang, Inggris, dan bahkan Indonesia. Dampak yang disebabkan pun beragam, seperti gangguan pada jaringan di beberapa perguruan tinggi, bioskop, rumah sakit, perusahaan, bahkan sistem komunikasi seperti operator telepon. Cybercrime yang kedua yaitu cyberbullying. Hingga saat ini, cyberbullying masih sangatlah marak, bahkan mirisnya cybercrime yang satu ini sering dianggap remeh dan dianggap lelucon. Padahal, dampak dari cyberbullying itu sendiri sangatlah berbahaya. Dampaknya pada setiap orang pun berbeda-beda. Meskipun hanya melalui dunia maya, perundungan atau bullying juga bisa menyebabkan tekanan pada orang yang dibully, terutama secara mental. Cyberbullying dapat memicu keinginan seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Itulah mengapa telah banyak orang yang bunuh diri setelah bertahun-tahun atau bahkan hanya beberapa saat mengalami pembulian. Cyberbullying sendiri dapat didasari oleh alasan apapun, terutama kebencian dan dendam. Contoh perbuatan yang termasuk cyberbullying antara lain mempermalukan seseorang dengan menyebar fotonya tanpa izin, ancaman yang membuat seseorang ketakutan, menyebar informasi yang tidak benar mengenai seseorang, atau mengejek seseorang dengan cara apapun melalui media sosial. Selain dua cybercrimes yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak cybercrimes lainnya, seperti menyebarkan berita hoax, hacking atau peretasan, phishing atau yang merupakan pencurian data yang kemudian akan disalahgunakan, cyberstalking, dan kegiatan-kegiatan ilegal lainnya di dalam dunia maya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita tidak terlibat dalam kasus-kasus cybercrime dan membantu kita untuk bisa lebih bijak dalam penggunaan media sosial, yaitu yang pertama, hargai orang lain. Selayaknya hidup di dunia nyata, kita juga harus bisa menghargai orang lain di dunia cyber. Yang kedua, unggahan kita merupakan cerminan diri dan pribadi kita. Kita harus pikirkan segala sesuatunya apabila ingin mengunggah tulisan, foto, dan sebagainya di internet. Yang ketiga, jangan mengunduh konten bajakan di internet. Kita harus bisa menghargai hasil karya dan kekayaan intelektual orang lain. Yang keempat, jangan pernah melakukan plagiat. Yang kelima, hargai privasi diri sendiri dan orang lain. Jangan pernah mengumbar data pribadi seenaknya dan data orang lain semau kita. Yang terakhir yaitu berpikir kritis itu penting. Dengan berpikir kritis, kita bisa menyaring informasi yang kita dapat dengan tepat dan bijak, sehingga informasi yang menyesatkan bisa berhenti tersebar. Demikian penjelasan mengenai etika dunia cyber yang saya rangkum dalam video ini. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat dan kita semua dapat senantiasa bijak dalam bersosialisasi di dalam dunia cyber. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.